Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Qala Allahu subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanul lahum wallahu sami'un 'alim. Shadaqallahul 'azim. Pemirsa An-Naba TV rahimakumullah, tidak terasa bahwa kita hari ini sudah berada di penghujung bulan Ramadan. Sebentar lagi kita sudah akan merayakan Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1443 Hijriah. Begitu cepatnya perputaran waktu, tanpa kita sadari, ternyata kita sudah berada di 10 hari yang terakhir. Dan saya pribadi mohon maaf kepada pemirsa An-Naba TV sekalian, karena Ramadan tahun ini saya tidak banyak waktu untuk tampil memberikan tausiah di channel YouTube kita An-Naba TV seperti tahun-tahun yang lalu, karena selama Ramadan ini kesibukan saya masih mengawal pembangunan pesantren mu'alaf kita yang ada di Gadok, Bogor, sehingga tidak cukup waktu saya untuk tampil di YouTube kita di An-Naba TV ini. Tapi insya Allah pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan waktu dan kesempatan kepada saya untuk bisa berjumpa secara lewat video ini dengan pemirsa An-Naba TV sekalian. Dan kami keluarga besar An-Naba TV dan keluarga besar pesantren mu'alaf An-Naba Center mendoakan antum semua, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan kepada kita semuanya, sehingga kita mampu menyempurnakan bilangan puasa kita sampai akhir Ramadan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima ibadah puasa kita dan ibadah-ibadah penyertaan lainnya. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa An-Naba TV rahimakumullah, sebagaimana pada umumnya bahwa di bulan Ramadan yang seperti ini, terutama di 10 hari yang terakhir, sebahagian besar masyarakat kita, umat Islam Indonesia, berlomba-lomba untuk membayarkan zakat mereka, baik itu zakat harta atau zakat mal, zakat penghasilan, maupun zakat-zakat yang lain. Walaupun sebenarnya tidak ada ketentuan bahwa mengeluarkan zakat diwajibkan di bulan Ramadan, tidak demikian. Namun karena sebagian besar pemahaman masyarakat kita, Muslim Indonesia, kalau beribadah di bulan Ramadan itu pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dari zaman-zaman dulu umumnya masyarakat kita mengeluarkan zakat di bulan Ramadan. Dan zakat itu tentu adalah salah satu rukun Islam yang hukumnya wajib di dalam agama kita. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran, surat At-Taubah ayat 103. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah zakat itu dari hartanya orang-orang kaya di antara kamu, yang dengan zakat itu kamu bisa mensucikan hatimu, mensucikan jiwamu dari sifat-sifat tamak, sifat-sifat rakus, sifat-sifat serakah terhadap materi. Dan dengan zakat itu pula engkau bisa membersihkan hartamu dari kepemilikan orang lain. Shadaqallahul adzim, maha suci Allah dengan segala firman-Nya. Pemirsa An-Naba TV rahimakumullah, subhanallah, berdasarkan ayat yang saya bacakan tadi, jelas bahwa zakat itu, mengeluarkan zakat itu hukumnya wajib, wajib bagi orang-orang yang diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu dengan mengeluarkan zakat itu tadi kata Allah adalah kita bisa membersihkan hati kita
dari hal-hal yang bisa membuat kita semakin serakah terhadap dunia, terhadap materi ini. Dan juga ternyata di dalam harta kita ada titipan Allah Subhanahu wa taala buat haknya fakir miskin, buat haknya anak yatim dan lain sebagainya. Maka ya harus kita keluarkan, suka atau tidak suka, rela atau tidak rela, zakat itu harus kita keluarkan karena zakat itu adalah milik orang lain yang Allah titipkan di dalam harta kita. Lalu kemana kita salurkan zakat ini? Kalau berdasarkan firman Allah di surat At-Taubah ayat 60, bahwa zakat kaum muslim itu disalurkan kepada 8 asnaf atau 8 golongan. Sebagaimana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa banis sabil. Nah, lihat ayat itu. Sesungguhnya zakat-zakat kaum muslimin itu hanya dibagikan, hanya disalurkan kepada 8 golongan. Yang pertama, fakir. Yang kedua, miskin. Yang ketiga, pengelola zakat atau amil zakat. Yang keempat, mu'allaf, orang-orang yang baru memeluk agama Islam. Yang kelima, orang yang memerdekakan budak. Yang keenam, orang yang berhutang di jalan Allah. Yang ketujuh, orang yang berjihad di jalan Allah. Dan yang kedelapan, ibnu sabil, musafir, atau orang yang sedang menuntut ilmu. Ternyata saudara, dari 8 asnaf yang disebutkan di dalam ayat ini, tidak ada nama yatim. Jadi kalau selama ini banyak ya saudara-saudara kita yang membayar zakat kepada anak yatim, ternyata anak yatim itu tidak menerima zakat. Dengan demikian, tidak sah kita berzakat kepada anak yatim. Orang bertanya kepada saya, Ustaz, kenapa anak yatim tidak berhak menerima zakat? Saya jawab, ya, karena memang di dalam Al-Quran tidak disebutkan asnaf yatim itu. Nah alasannya, tentu anak yatim tidak terima zakat. Ya kalau anak yatim hanya terima zakat, bukankah kita mengeluarkan zakat itu setahun sekali? Pertanyaannya, apakah anak yatim itu makannya cuma setahun sekali? Tentu tidak. Anak yatim itu makannya tiap hari. Maka anak yatim tidak menerima zakat, tapi dia menerima nafkah. Ya, dia menerima nafkah. Nah kalau nafkah ini wajib, setiap hari kita nafkahi dia, karena tiap hari dia makan. Kalau ada anak yatim sampai kelaparan, terlantar, tidak ya bisa sekolah, maka seluruh kita ini dianggap pendusta agama, terutama orang-orang yang terdekat di lingkungan anak yatim tersebut. Dan Allah sebutkan dalam Al-Quran surat Al-Ma'un, Ara'aita alladhi yukadzibu biddin, tahukah kalian siapa pendusta agama itu? Fadzalika alladhi yad'ul yatim. Pendusta agama itu adalah orang-orang yang menghardik anak yatim, yang menterlantarkan anak yatim, yang tidak peduli dengan anak yatim, wala yahuddu ala tu'amil miskin, dan tidak memberi makan orang-orang miskin. Nah ini adalah golongan orang-orang yang pendusta agama. Jadi diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau sampai ada anak yatim terlantar, semua kita berdosa dan semua kita dianggap pendusta agama. Na'udzubillahi min dzalik. Pemirsa An-Naba TV rahimakumullah. Justru salah satu di antara golongan yang mendapatkan zakat ini disebutkan oleh Allah adalah mu'allaf. Ya, mu'allaf. Mu'allaf itu siapa? Orang-orang yang baru memeluk agama Islam, yang telah diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita jangan sampai keliru, ya, jangan sampai keliru di dalam penyaluran ibadah zakat kita ini. Saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Karena mengingat sebagian besar umat kita membayar zakat di bulan Ramadan ini, maka kami dari pesantren Mu'allaf An-Naba Center Indonesia ya mengharapkan kerjasama yang baik antara lembaga kami dengan kaum muslimin untuk dapat kiranya menyisihkan sebahagian zakatnya ke lembaga kami, karena memang pesantren Mu'allaf An-Naba Center Indonesia ini yang sudah memiliki 6 cabang, tentu ini adalah pesantren yang khusus mu'allaf,
Dan di sini para santri kami gratis, tidak dipungut biaya, dan santri kami lebih daripada 200 orang di seluruh Indonesia dari 6 cabang tersebut. Oleh karena itu, masa depan pembinaan mu'allaf di An-Naba Center ini tentu sangat bergantung seberapa besar dukungan, kontribusi Bapak Ibu di dalam menyisihkan sebagian zakatnya 1/8 kepada para mu'allaf yang itu adalah merupakan hak mereka. Ya, apakah pesantren mu'allaf An-Naba Center ini masih berlanjut di masa mendatang sangat bergantung dukungan daripada kaum muslimin. Oleh karena itu, kami menghimbau saudara-saudaraku untuk dapat menyisihkan sebagiannya untuk masa depan pendidikan dan pembinaan agama saudara-saudara kita para mu'allaf yang kami asuh di pesantren An-Naba Center Indonesia ini. Dan kami doakan semoga Bapak Ibu sekalian dimurahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat mengeluarkan zakat di bulan Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin menyisihkan sebagian zakatnya untuk lembaga kami An-Naba Center Indonesia, silakan menyalurkan lewat rekening yayasan kami yang tertera di layar monitor Anda ini. Saya Ustaz Nababan menyampaikan ribuan terima kasih dan mengucapkan jazakumullah bi ahsanil jazaa atas kepedulian dan dukungannya. Mudah-mudahan kerjasama kita ini di dalam membina para mu'allaf yang sesungguhnya ini merupakan tanggung jawab kita bersama, bukan tanggung jawab saya pribadi, tapi tanggung jawab kita bersama. Maka mudah-mudahan kerjasama kita ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi saya menyampaikan ucapan terima kasih atas kebaikan, atas dukungannya, dan juga mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dari penyampaian tausiah saya ini. Semoga tausiah singkat ini bermanfaat kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya 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 ya